الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahu alaihi. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita masih diberi hidup 2024 ini masih diberi hidup ya. Nah, kita syukuri dengan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Saya pakai tema itu, meraih masa depan yang lebih baik. Jadi kita syukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga tetap selalu diberikan kesehatan dan bisa memanfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan banyak kenikmatan bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya. Jangan disalahgunakan penggunaannya supaya tidak ada kekecewaan besok. Baiklah, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, temanya itu ya, meraih masa depan yang lebih baik ya. Tiap orang mesti ingin kehidupan ini lebih baik, tambah baik, mesti begitu ya. Termasuk ya, Islam itu mengajarkan seperti itu. Jadi kalau orang-orang itu inginnya seperti itu, ya itulah ajaran Islam ya, itulah ajaran Islam. Di surat 93 surat Ad-Duha ayat 4 ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Walal akhir, yang akhir ya, lebih baik dari yang awal. Kalau diartikan jangka pendek, kalau diartikan jangka pendek, hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Hari esok lebih baik dari hari ini. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung, kata Rasulullah. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka. Naudzubillah. Jangan sampai kita masuk golongan celaka, rugi saja jangan, apalagi celaka. Tapi ayo kita berusaha seperti ayat tadi, walal akhirah, yang akhir, hari depanmu harus lebih baik dari kemarin. 2024 harus lebih baik dari 2023. Oleh karena itu saya katakan setiap orang pasti ingin kehidupannya itu lebih baik. Jadi Islam itu sesuai dengan pola pikir manusia yang normal, kecuali pola pikir yang gak normal, gak waras ya. Nah baik, untuk menggapai, untuk meraih masa depan atau hari depan yang lebih baik, maka mari
karena kita baru saja meninggalkan tahun 2023, mari kita lakukan muhasabah, introspeksi. Ya. Jadi kita mulai introspeksi terhadap diri kita sendiri. Tentang apa? Tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Ya. Katakanlah kalau ngomong setahun, ya setahun yang lalu. Introspeksi, ya. Dan harus jujur, saya mengajak panjenengan ibu bapak dengan introspeksi ini, dengan muhasabah ini menghasilkan kesimpulan, oh dosa saya banyak, oh saya masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Jangan menganggap oh pahala saya, oh amalan saya sudah banyak. Jangan. Kalau beranggapan sudah banyak, ibadahnya sudah baik dan sebagainya, kita sombong nanti. Gak rumongso ya dosane. Satu. Mudah-mudahan penjenengan setuju. Ya, kesimpulannya dengan introspeksi itu, oh dosa saya banyak. Ibarat perusahaan ini tutup buku, neraca, aktiva, pasiva, debit, kredit, ya, dan seterusnya. Di total keuntungannya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, rugi atau untung. Tidak ada perusahaan yang kepingin rugi, semuanya kepingin untung. Sama dengan kita, maka di total, sholatku ya apa ya? Total. Ya. Jadi di neraca itu kan macam-macam, sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Sholat. Selama ini sholat saya sering kali ada seliut. Ngerti seliut ya? Walaupun sudah diupayakan sekhusyuk mungkin, muncul seliut. Ya. Atau bahkan tidak sedikit umat Islam yang sholatnya bolong-bolong. Kemarin saya waktu ngaji di tempat saya sendiri, saya terangkan sholatnya orang Islam itu satu, beres, disiplin, komplit. Dua, telat bacaan Al-Fatihah dalam rakaat pertama, walaupun rakaat yang komplit, tapi telat bacaannya, si enteng ya. Yang ketiga, telat rakaat, jadi rakaat kedua baru datang. Yang keempat, bolong-bolong, karena godaan dunia, bolong-bolong. Yang kelima, gak sholat babar belas. Ini potret orang Islam, ini potret orang Islam. Dan mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk itu. Ayo kita berlomba masuk kelompok yang pertama, sholat beres. Dalam arti waktunya, ya ada disiplin. Awal waktu, toh Rasulullah mengatakan, ya ada ketika sahabat bertanya tentang amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat kamu tepat pada waktunya. Ya. Dan ayo kita sholat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan ngarang sendiri dan jangan seperti menteri yang rusak Islam. Apa menteri rusak Islam? Oh no, cuma arek kalau gini. Coba arek nangkene tak gonang mundur. Apa kata menteri perusak Islam? Saya sudah keliling beberapa daerah. Di waktu sholat berjamaah, imam membaca waladhdallin, jamaah kok sing muni kurang ajar itu. Kenal nggih penjenengan nggih? Itu menteri perusak Islam. Wong Islam tapi kelakuannya ngerusak Islam. Saya dalam pengajian bilang, nih nggak nang cepet tobat, laknat Allah. Laknat Allah. Ini bukan masalah politik loh ya. Saya enggak politik. Ngerusak Islam. Karena sholat itu Rasulullah yang beri contoh. Sholat kamu. Kama sholat itu menurut Rasul. Sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang kedua, ketika Rasulullah tahiyat itu jari berapa?
Satu at-tahiyatulillah. Kata menteri yang sending tadi, jari piro itu? Gendeng itu. Karena dia berpihak pada nomor 2. Sakarmu. Kamu 1, 2, 3 sakarmu, tapi jangan merusak Islam. Untung nggak teluwisan ini. Berarti gendengnya tambah nemen itu. Nah, maka di banyak tempat saya sampaikan kemarin itu, nek gak nang tobat, laknat Allah. Laknat Allah. Oleh karena itu Ibu Bapak, berpolitik silakan, tapi jangan kemudian dampaknya merusak agama Islam. Wong Islam itu memang ada politik kok. Tapi politik yang bagaimana? Di sini. Baik, kita kembali introspeksi. Menghasilkan kesimpulan, oh, kekurangan saya masih banyak. Nah, kalau kita ini yakin kekurangan saya masih banyak dalam hal sholat umpamanya, Rasulullah memberikan jalan keluar, sholat sunnah. Baik itu sunnah yang ada sebabnya maupun sunnah yang tidak ada sebabnya. Untuk apa sholat sunnah itu? Kalau sholat kita sudah bagus, sudah normal, nambah tabungan akhirat kita, pahala kita bertambah dengan sholat sunnah yang kita lakukan itu. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, maka sholat sunnah yang kita lakukan itu bisa untuk nutup ini. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sunnah rawatibnya. Subuh 2, duhur sebelum itu 4, sesudah 2, asar kosong, maghrib 2, isya 2, 12 kali total. Nah ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang ya karena keburu dunia, selak ini, dan bahkan diterangkan rumahmu jangan seperti kuburan. Kuburan itu tinggal di ngaji mboten. Anak yang sujud ini, nang kuburan Bung Karno. Anak yang sujud ini. Saya melihat itu sujud itu. Sapa? Wes iku wong wong ditaruh. Kuburan, rumahmu jangan seperti kuburan. Kuburan tidak ditempati sholat. Berarti rumah harus ditempati sholat. Rumah yang tidak ditempati sholat berarti koyok kuburan. Sebaik-baik sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi untuk bapak-bapak itu sholat fardu itu hampir diwajibkan di masjid. Bapak-bapak, bapak-bapak. Wanita boleh sholat berjamaah di masjid, boleh. Kalau dari rumah menuju ke masjid tidak ada kekhawatiran terjadi sesuatu. Memang ada hadis wanita lebih baik sholat di rumah, ya. Tapi ada hadis lain, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Berarti laki-laki perempuan lebih baik sholat di masjid. Dengan catatan dari rumah ke masjid tidak ada fitnah. Umpamanya subuh berangkatnya pagi, untuk tengah jalan gue narek mendem-mendem, jangan budal. Contoh gitu. Dari rumah ke masjid, antar rumah dan masjid tangkono onok konco SMA biyen liwat karo tola-tola mesam-mesem gak ada masalah. Umpamanya suami akan ngomong opo ose bojoku gak kena dicegah kok ngeyel nang masjid. Oh tiba-tiba ada si dia. Kembali rumah tempat sholat sunnah rawatib. Cuma ini belum umum ya. Kemudian salat maghrib selesai 3 rakaat, selesai zikir, selesai berdoa, pulang. Rawatibnya di rumah. Boleh. Masjidnya makmur, rumah kita
tidak seperti kuburan. Cuma ini belum dibudayakan, sehingga kalau ada jamaah seperti itu dirasani, lu gak tau sholat sunnah, mari mesti mulai ngaji, gak ngomong aja. Ini kan karena tidak biasa, tak? Padahal ini begitu. Rumahmu jangan seperti kuburan. Selesai sholat isya 4 rakaat, selesai zikir, berdoa, pulang. Sampai rumah sholat sunnah rawatib. Dengan catatan aja sampai engkau kedisian penggawean. Biasanya ibu-ibu ini kena penggawean itu terus lali sholatnya. Ibu-ibu agak serantanan dong ya. Ono apa-apa langsung dicanda. Lali nek mau durung sholat sunnah. Dari itu lalu kebanyakan jamaah sholat fardu diteruskan dengan sunnah rawatib di masjid. Omahe kemana nopo? Masih ada sholat sunnah tak? Tahajud. Berbahagialah yang kita tengah malam diberikan kemudahan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bangun, berbahagialah. Oleh karena itu, ayo berusaha. Jangan ngentengno. Walaupun sudah terbiasa, jangan ngentengno. Usahanya gimana? HP kan ada alarm atau waker bunyi dan sebagainya. Itu diantara ikhtiar, usaha, sambil kita menyembah Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah, membangunkan aku di tengah malam untuk bersujud padamu, ya Allah. Jadi masjid makmur, rumah juga. Nah, itulah. Baik, hasil introspeksi tadi ya, muhasabah tadi, menyadari kekurangannya dan berusaha untuk menutup kekurangan tadi. Yang kedua, dengan pergantian waktu ini, maka yuk, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang sempurna. Manusia pasti punya kekurangan. Al insanu makhluk khata'wan insan. Manusia itu tempat khilaf, masalah. Maka kita berkaca, di mana kekurangan saya ini, di mana kekurangan saya ini dan sebagainya. Kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita, atau kadang-kadang gak gelem ngakoni salah tapi ngeyel. Maka saran dari teman, kritik dari teman itu perlu. Saran dari teman, kritik dari teman itu perlu. Ketika ada kritik, jangan langsung ditolak, jangan langsung diabaikan. Jangan. Ada saran, coba dipertimbangkan betul, bener tiba saran di konco mau, dan seterusnya. Biasanya ada orang yang kebal dengan kritik. Siapa orang yang kebal dengan kritik itu? Penguasa. Penguasa itu kebal kritik dan sering nggak ngaku, Wayang ini bagi susu gratis, kecil untuk dikatakan tidak ada hubungannya dengan, ya memang tidak pakai baju partai, gak ada yang politik, tapi orang yang mau berpikir dalam, ono opo preson ya, alah kabar saking ya. Baik, kritik, saran ya. Yang ketiga, dalam rangka meraih masa depan lebih baik, ayo giroh semangat kita untuk memahami, untuk mengamalkan agama Islam harus lebih bersungguh-sungguh. Maka ibu bapak yang saya hormati, secara pribadi, secara pribadi ketauhidannya kita jaga dulu. Surat 2:21, ya ayyuhan nas subudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayat ini Allah tidak mengatakan hai orang beriman. Monggo. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyuruh
kepada semua manusia. Manusia model apa saja, manusia mengaku beragama apa saja, selama dirinya sadar sebagai manusia, inilah perintah Allah kepada manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak peduli kamu penganut agama apa, penganut agama apa, penganut agama apa, tidak peduli kamu suku bangsa apa, suku bangsa apa, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, tapi tidak titik. Karena kalau sembahlah Tuhanmu lalu titik, masing-masing penganut agama yang berbeda itu menyembah Tuhan menurut keyakinannya. Nah, Kristen bertuhan, ya, Yahudi bertuhan, Konghucu, Buddha, Hindu bertuhan semua nih. Yang tidak bertuhan siapa? Orang ateis. Ateis tidak bertuhan. Ya, tapi ini kan bertuhan semua. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua kan bertuhan dong ya. Tapi ayat ini Allah menegaskan, sembahlah Tuhanmu yang telah di sini loh penekanannya. Ini masalah tantangan terhadap akidah. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Siapa saja yang menyembah Tuhan selain Allah pasti menjadi umpan neraka nanti. Siapa saja orang yang menyembah Tuhan selain Allah pasti dia menjadi umpan neraka. Termasuk yang disembah, patung, berhala yang disembah, termasuk penyembahnya pasti besok akan jadi umpan neraka. Oleh karena itu berangkat dari surat 2:21 ini akidahnya ditoto betul. Dari situ kemudian berangkat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Di mana ada ayat bahwa berhala yang disembah dan si penyembahnya akan menjadi penghuni neraka? 21:98. Sungguh kamu orang-orang kafir, apa yang kamu sembah dan kamu yang menyembah itu bakal menjadi bahan bakar neraka. Maka kembali, ini adalah pemantapan ketauhidan kita dulu. Jangan kita bergeser dari menyembah Allah, la ilaha illallah. Menyembah selain Allah, neraka tempatnya. Tapi kalau istiqomah dalam tauhid, menyembah kepada Allah, surga jaminannya. Ayatnya tempo hari sudah sering saya sampaikan, 4136 itu, 4130 itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, termasuk juga 46 itu ya, sama bunyinya. Nah, sudah berangkat dari ketauhidan yang kuat ya. Nah, sekarang menuju kepada meraih masa depan yang lebih baik. Masih secara pribadi. Karena nanti maksud saya di samping pribadi ada kolektif. Ini masih pribadi. Maaf, surat 3 Ali Imran 132. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kalimat terakhir, la'alakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Karena itu ayo, ini masih pribadi. Karena nanti saya akan menerangkan tahap berikutnya kolektif, pribadi. Ayo, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul. Ayo, kalau kita ingin selalu diberi rahmat, kalau ingin masa depan kita menjadi baik. Lanjut surat 2 208. Wahai orang-orang yang
masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Kalau kita baca Quran lalu kita preteli, kalimat ini kita potong, kalimat ini kita potong, di ayat itu ada 3 kalimat ya. Jadi kalau langsung kita baca secara keseluruhan tidak begitu nampak, tapi kalau kita preteli, kalimat pertama apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Saya lebih mengartikan jadilah kamu orang Islam berkualitas. Satu. Untuk menjadi orang Islam yang berkualitas, untuk menjadi orang Islam secara keseluruhan dengan sikap sami'na wa ta'na dan sebagainya itu tidak gampang. Karena ada setan penggoda. Maka di kalimat kedua, fala tattabi'u jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Ini cara Allah ngiman kita. Allah itu ngiman kita supaya kita tidak ngikuti bisikan setan. Ditegaskan mengapa kita tidak boleh ngikuti langkah setan. Kalimat yang ketiga yang terakhir, innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya atau sungguh setan itu musuh yang nyata. Ibu bapak, sadarlah bahwa kita ini diiman oleh Allah, disayang oleh Allah, supaya tidak kalah dengan godaan setan. Setan yang mana? Setan yang gundul, setan yang gondrong. Loh kok itu? Iya, minal jinnati. Allah sendiri merangkan kok. Nah, itulah ayat supaya kita nanti bisa meraih masa depan yang lebih baik. Udkhulu bisilmi kafah. Jadi orang Islam yang berkualitas, ya, tidak mudah dipengaruhi, dibujui. Sekarang ini minyak gratis, beras gratis, sembako gratis, ya, di ruang nyantri, sholatnya sampai telat dan seterusnya. Baik, ayat berikutnya masih secara pribadi 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa telah akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tinggalkan. Jadi perintahnya Allah tegas, tinggalkan perbuatan dosa. Kalau orang itu sudah meninggalkan perbuatan dosa, berarti tidak berdosa. Kalau orang itu tidak berdosa, di mana nih tempatnya? Surga. Nah, disinilah kalau kita maknai. Tinggalkan perbuatan dosa. Kalau kita sudah taat dengan larangan itu, meninggalkan perbuatan dosa, berarti tidak berdosa. Nah, kalau kita tidak berdosa, maka jaminannya surga. Dosa yang mana yang harus ditinggalkan? Tinggalkanlah perbuatan dosa. Biasanya nih ngomong dosa, dosa besar, dosa kecil. Ayat ini spesial. Ayat ini tidak bicara dosa besar atau dosa kecil. Tinggalkan perbuatan dosa yang nampak atau yang tidak nampak. Dosa yang nampak, dosa yang mudah diketahui, korupsi, minum khamr, berjudi, berzina, bohong dan sebagainya. Dosa yang nampak, dosa yang nampak, dosa yang nampak. Tinggalkan semuanya itu. Tapi yang kedua, tinggalkan dosa yang tersembunyi, yang tidak nampak. Orang lain tidak tahu bahwa saya sedang berbuat dosa, tidak tahu. Apa dosa apa? Iri, suudon, nyata.
Tetangga bangun rumah. Setelah bangun rumah beli mobil baru. Saya berpikir paling-paling loh sudah dosa. Maka kata Allah di 6:120 tinggalkan perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah Maha tahu siapapun yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah. Inilah ayat-ayat ibu bapak dalam rangka meraih masa depan yang lebih baik. Kalau kita sudah surat 2:21 tadi yang kita sembah jelas Allah, la ilaha illallah. Dan sebenarnya tidak ada seorang nabi pun yang tidak menyuruh umatnya untuk menyembah Allah. Semua nabi menyuruh pada umatnya supaya menyembah kepada Allah. Tidak ada nabi yang membiarkan umatnya menyembah berhala. Tidak ada. Nah, berangkat dari ayat-ayat itu jelas inilah langkah yang harus kita lakukan dalam rangka meraih masa depan yang lebih baik. Kemudian secara umum surat 59 surat Al-Hasr ayat 18 dan 19 nanti. Ya. Ibu bapak, penjenengan masih ingat saya mengistilahkan ayat ini ayat spesial. Kenapa saya katakan ayat ini ayat spesial? 6.000 ayat lebih di Al-Quran yang seperti ini cuma satu ini tok. Umumnya itu ya ayyuhalladzina amanu apa, ya ayyuhalladzina amanu apa. Tapi ayat ini spesial. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Perintah. Hendaklah tiap-tiap diri menyiapkan bekal untuk hari esok. Diikuti bertakwalah. Jadi perintah menyiapkan bekal untuk hari esok didahului dengan perintah takwa, diakhiri perintah takwa. Spesial. Insya Allah di yang lain tidak ada. Umumnya itu hai orang beriman laksanakan ini spesial. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa tiap-tiap diri itu harus menyiapkan bekal untuk hari esok. Ini prinsipnya. Jangan sampai kamu sembrono. Sesuk urusan sesuk. Akhirat urusan buri. Yang penting saiki. Jangan. Allah menegaskan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri tiap-tiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok dalam arti dunia yang panjang supaya kamu di dunia bahagia. Tapi hari esok di ayat itu terutama akhirat. Jangan sampai kamu hanya bahagia di dunia, tapi di akhirat celaka naudzubillah. Inilah Islam ya. Jadi istilah saya ini ayat spesial. Kalau ibu bapak masih ingat saya punya julukan baru juga. Kalau ini ayat spesial ada lagi ayat siap mental, masih ingat ya? Ayat siap mental, lebih-lebih situasi sekarang. Rumah sakit banyak menambah kamar-kamar untuk caleg-caleg yang tidak terpilih nanti. Ya, 57
23. Likaila tak sau ala mafatakun. Ini ayat siap mental. Apa kata Allah? Jangan kamu terlalu sedih, jangan kamu putus asa dan sebagainya terhadap apa yang luput dari tangan. Punya arloji, ketika akan sholat dilepas, ditaruh, ditinggal wudhu, mari wudhu lali, dibaleni hilang. Nah, sudah. Punya motor baru lunas, hilang. Jadi luput itu bisa punya terus hilang, punya dicopet orang dan sebagainya, hilang luput. Yang kedua, yang namanya luput itu kepingin jadi calon, kepingin menjadi anggota dewan, kepingin jadi presiden, wakil presiden, gagal. Diingatkan di ayat ini, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, jangan kamu putus asa dari apa yang luput dari tanganmu. Banyak rumah sakit di beberapa kota yang saya baca itu sudah menambah kamar. Ada yang VIP, ada yang VVIP, ada yang lebih dari itu, tergantung duitnya. Nah, mereka yang gagal tapi gak seperti duit, ya paling VIP. Gagal tapi duitnya lumayan, VVIP. Gagal tapi sing kaya raya, yang spesial. Nah, jadi para dokter rupanya sudah memahami itu. Kegagalan ini memang tidak mudah di. Baik, kembali ke 58, 59, 18. Hendaklah tiap-tiap diri. Islam itu jelas sekali. Tidak ada nunut jaga tidak ada. Perdalam ayat itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap diri. Tidak ada namanya nunut, apalagi jagakno pada orang lain. Wis Pak, sampeyan Pak sing sregepan Pak, aku kok nyimut. Apalagi ajaran yang sembrono. Quran menerangkan loh, ada ajarannya sembrono. Orang kafir itu loh, penipu. Orang kafir itu penipu. 29, 12. Penipu itu orang kafir itu. Monggo 29, 12. Supaya kita tidak tertipu oleh setan gondrongnya. 29, 12. Dan orang kami berkata kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar berdosa. Orang-orang kafir berkata kepada siapa? Kepada orang beriman. Apa kata orang kafir? Ikuti jalan kami. Bisa agama, bisa pola hidup, tata cara hidup, ikuti jalan kami, ikuti agama kami. Apa janjinya orang kafir? Nanti dosamu tak tebus. Ini loh. Ternyata ono nang Quran niku ono niku. Jadi kalau kemudian kita pernah mendengar ada ajaran penebusan dosa, iki ayatnya wis diterangkan nang Quran. Nah, tinggal kita dalam membaca ayat, memaknai ayat ini jangan terlalu saklek menetok. Lihat luar. Ikuti jalan kami. Nah, kami akan memikul dosamu. Nah, ya Bapak yang saya hormati, kembali lagi 59, 18. Dan hendaklah tiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok ya. Kalau sudah meningkat ayat 19, Allah iman kita 59, 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga mereka lupa akan diri sendiri. Mereka
Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan kamu seperti. Jangan kamu seperti. Berarti yang ditunjuk oleh Allah ini orang yang tidak baik. Jangan kamu seperti. Jangan. Beda dengan kamu harus seperti itu. Nah, berarti baik. Jangan kamu seperti. Seperti siapa? Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa akibatnya kalau lupa kepada Allah? Lupa di sini. Akibatnya dia menjadi orang yang fasik. Ibu bapak yang saya hormati, fasik. Gara-gara lupa kepada Allah menjadi fasik. Fasik neraka nanti. 32:20. Jadi kalau kita urut begitu, karena lupa kepada Allah, akhirnya dia lupa pada dirinya sendiri dan dia menjadi orang yang fasik. Dan ditegaskan di ayat itu, orang yang fasik tempatnya di neraka. Ketika di neraka kepengen metu. Kemarin saya cuma guyon ya. Orang dikubur itu kerasan betul. Orang di dalam kubur kerasan betul. Kerasan, bukti nih, gak kepengen metu, gak kepengen balik. Orang di dalam kubur gak kepengen balik ya, kerasan berarti. Nah ini guyon saja, benar gak ngantuk. Orang di neraka gak kerasan, buktinya ayat itu. Setiap kali ia ingin keluar, loh, berarti gak kerasan. Banyak ayat yang menerangkan orang-orang yang di neraka berusaha, bahkan minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah, kelak aku akan menjadi beriman. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, saya akan berbuat baik. Berarti untuk neraka gak kerasan. Kenapa gak kerasan? Wala yamutu wala yahya. Di neraka tidak ada mati, tapi tidak hidup. Itulah penghuni neraka, tidak mati walaupun disiksa sampai hancur semuanya, diganti baru lagi. Ususnya hancur ganti usus baru, kulitnya hancur ganti kulit baru, dan seterusnya. Tidak ada kematian lagi besok, tapi tidak hidup. Wala yahya, tidak hidup. Loh kok tidak hidup? Tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Itulah orang fasik, itulah orang kafir. Termasuk orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Termasuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Itulah besok keadaannya. Apapun yang disembah, pokoknya itu selain Allah, selain Allah. Nah, maka 59, 18, 19. Ingat betul, jangan kamu seperti orang yang lupa. Lawan katanya lupa apa? Ingat. Jadi kalau di ayat ini kita dilarang lupa kepada Allah, di ayat yang lain kita diperintahkan zikrullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Surat 2152 100. Ini kalau di panti dulu saya sering goda anak-anak. Ayo, ayat ini di surat berapa ayat berapa? Seket. Ini kebedek seket. Baik. 152. Itu poin 1. Poin 2 lanjut. Terus poin 3. Nah, ayatnya pendek. Tapi saya katakan kalau kita baca Quran terus dipreteli, maknanya lebih mendalam daripada dibaca sekaligus. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan jangan kamu mengkufuri. Pendek. Tapi kalau dipreteli, 1, fadkuruni adkurkum.
Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku Allah akan ingat kepadamu. Diingat Allah ini seneng mboten? Apalagi dilanjutkan manfaat ingat kepada Allah. Kita diperintah zikrullah, ingatlah kepada Allah. Seberapa banyak? Sebanyak banyaknya. Apa manfaatnya ingat kepada Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. 13:28. Orang-orang yang beriman hatinya pasti tentram selama dia mengingat Allah. Lalu kalimat terakhir, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu poin pertama. Jadi kita dilarang seperti orang yang lupa oleh Allah. Ayo kita ikuti yang perintah ini. Ingatlah kamu oleh Allah. Nah, akibat kalau dia lupa oleh Allah, di akhirat gak direken sama Allah. Dulu ayat-ayatku datang kepadamu tapi kamu gak ngereken. Sekarang kamu gak tak reken. Bahkan ada orang protes ya, karena dia dihidupkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Protes ya. Nah, baik. Yang kedua, waskuruli, dan bersyukurlah padaku. Manfaat syukur. Orang bersyukur itu ayem, tidak ada kegelisahan. Orang bersyukur itu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan benar. Jadi pengertian bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah, tidak cukup dengan itu. Memang ucapan alhamdulillah itu adalah bukti bahwa kita ini bersyukur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi ada langkah berikutnya. Kita masih diberi hidup 2024. Alhamdulillah. Apa langkah berikutnya? Manfaatkan kesempatan hidup ini sebelum ajal tiba. Kapan ajal kita tiba? Yang tahu cuma Allah. Pagi ini saya halo-halo. Sampai kapan saya masih bisa halo-halo? Tidak tahu, yang tahu cuma Allah. Dan tiap-tiap orang itu ada ajalnya, ya. Bahkan di ayat yang lain menyatakan, di mana saja kamu berada, niscaya al-maut akan datang menyebut kamu. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, walaupun kamu dikawal oleh segenap pampres, ditambah satpam, jatuh. Malaikat Israel gak sungkan. Kalau Allah mengatakan Israel budal, walaupun kamu dikelilingi oleh dokter spesial sakmono kae, nek wae budal, itulah kematian, tidak ada orang tahu. Maka dari itu balik lagi, waskuruli, bersyukurlah kamu padaku. Bersyukur artinya tidak sekedar alhamdulillah, memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan benar. Diberi umur, ayo. Diberikan kesehatan, ayo. Diberikan rezeki. Pendek kata, yang namanya bersyukur itu memanfaatkan dengan benar. Nah, poin yang ketiga, dan jangan kamu mengingkari. Jadi ayatnya pendek. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kalau kamu mengkufuri, berat besok. Baik, itulah ibu bapak yang saya hormati, ayat-ayat yang Allah mengingatkan kepada kita dalam rangka meraih hari esok, meraih masa depan yang lebih baik. Selama ayat-ayat yang tadi itu kita betul-betul ya memahami, melaksanakan itu semata-mata karena Allah,
semata-mata menggarap ridha Allah. Yakin hari esok kita pasti akan lebih baik dari yang telah lalu. Baik, Ibu saya hormati. Tidak ada manusia yang suci ya. Ada yang tidak berdosa. Pasti punya dosa. Yang tidak ada dosa itu Nabi, maksum. Dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Sing atase awak dhewe hamba titik pasti punya dosa. Lalu bagaimana dalam rangka meraih hari depan yang lebih baik, hari yang lebih baik, padahal kita ini berdosa? Bagaimana? Islam mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. 66 ayat 8 ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat sungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan itu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya ambil kalimat yang depan saja ya. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu kalau Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi orang Islam itu sebenarnya bukan orang Islam tok. Penganut agama Nasrani juga disuruh tobat oleh Injil, oleh Yesus. Ini yang barangkali sampean tidak tahu. Atau mungkin sana juga kadang tidak tahu, tidak pernah baca itu. Ini ayat. Di dalam Alkitab saya temui berapa ayat. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang Yesus menyuruh bertobat. Adapun yang Yesus mengatakan akan menanggung dosa, bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus. Ini kalau kita mempelajari tentang perbandingan, ada kesamaan tentang tobat, ada kesamaan. Balik kepada Islam, Al-Quran. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Saya tidak menemukan perintah sholat tobat atau enggak. Kadang-kadang ada ya sholat tobat ya. Saya tidak menemui dalilnya. Yang ada di Quran itu bertobatlah. Dan itu banyak, ayat tobat itu banyak. Namun demikian barangkali waktu iktikaf, biasanya setelahnya ngumpul diajak sholat tobat. Diajak mana sholat pemana itu? Bukan tasbih dan sebagainya. Kalau penjenengan tidak yakin dengan itu, jangan ikut. Tapi gak usah mencela. Ya, gak usah mencela. Ya, nah di sini yang kadang-kadang kita ini, ya, sebaliknya kita ndak ikut dirasani. Wah ya wong sholat ndak elunggu ae. Itikaf niku napa artine? Berdiam diri. Tidak ada perintah khusus. Itikaf mau membaca Quran silakan. Cuma aja banter ganggu liyane. Itikaf mau banyak istighfar silakan. Mau sholat silakan. Kasarane itikaf mau tidur karepmu ngungsi turu. Ndak. Nah, mungkin ada beda.
dengan iktikaf sekian jam itu lalu diisi dengan sholat itu tadi. Nek penjenengan tidak yakin karena memang dalilnya tidak jelas, tidak usah ikut, tapi gak usah gegeri. Lana a'maluna walakum amal. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Tidak usah geger. Baik, kembali lagi. Perintahnya tobat. Maka tobat ini oleh Allah dalam Al-Quran diperintah segera, jangan ditunda. Bulan ngarep aku pensiun, durung pensiun wis. Ayatnya jelas, segera. Surat 3 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat awal jelas, wasyari'u, bersegeralah. Bersegera apa? Mohon ampunan kepada Tuhanmu, tobat. Ingat perintahnya, bersegeralah. Bersegeralah. Diulang pada ayat yang lain, surat 57 ayat 21. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kalau di Ali Imran, wasyari'u, bersegeralah. Di surat Al-Hadid, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Sama ya. Artinya Islam mengajarkan kepada manusia supaya manusia sadar punya dosa. Jangan sombong mengatakan tidak punya dosa. Jangan, punya dosa. Sadar. Dengan menyadari punya dosa, Allah mengingatkan, nang tobato, bersegeralah, bersegeralah. Jangan lalu berkata sektalah. Jangan. Dengan kita bertobat, Allah menjamin, ya, Allah itu punya sifat, diantaranya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang diampuni oleh Allah? Ya orang-orang yang minta ampun, berapapun kesalahan, selama mau mohon ampun oleh Allah, diampuni. Saya pernah membunuh, ya Allah, 7 orang. Siapa 7 orang itu? Iku lho pengawalnya. Alah mek 7 kok. Seingat ya, kilometer 50 ya. 7 orang. Enteng nih 7 orang. Asal kamu mau tobat, hei pembunuh itu. Asal mau tobat, diampuni oleh Allah. Cuma 7. Ada yang membunuh 99 orang. Jangkep tambah 1 lagi berapa? Tapi karena dia mohon ampun oleh Allah, diampuni. Apalagi cuma 7. Cuma sayangnya 7 ngeyel. Sayangnya 7 ngeyel. 99, 100 diakoni dan dia menyesal telah membunuh 100 orang. Apakah saya masih ada ampunan dari Allah? Ada. Asal kamu mau mohon. Itulah Islam. Luar biasa. Dalam rangka meraih hari esok yang lebih baik. Ayo, setelahnya kita ini mohon ampun, jangan lupa diikuti dengan amal soleh. Tobatan nasuha kan itu 4 langkah. 4 langkah yang kita lakukan dalam rangka tobatan nasuha itu. 1, menyesali perbuatan yang lalu. Jadi kalau kemarin malam jam 00 ikut niup trompet, tanda pergantian tahun, ikut membunyikan lonceng, ikut membakar api,
komplit 3 agama itu. Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka kalau merasa bahwa itu kesalahan, karena Rasulullah dalam hadis begitu, siapa yang mengikuti berarti dia menjadi kaumnya. Yang tobat, sedikitnya kebanggaan, aku mabui, tidak ada penyesalan, yang ada malah kebanggaan, aku mabui. Ya Pak, ini pengalaman saya pernah sekali. Dulu kalau malam tahun baru itu ada pengajian semalam suntuk. Ustadznya banyak. Jadi mungkin di lapangan, saya kebetulan waktu itu di perguruan Muhammadiyah di Kapasan. Jam 9 malam saya dijemput pakai ambulan. Saya dijemput pakai mobil ambulan. Pikir saya, loh, arek-arek iya apa sih jemput Ustadz pakai ambulan? Saya tidak tanya. Akhirnya saya nyampe di perguruan Muhammadiyah, lalu jam 10 saya ceramah sampai setengah 1. Selesai, istirahat sebentar, jam 1 pulang. Tidak bisa pulang andai kata tidak naik ambulan. Jalan Sidorame, ya, Kapasari, Kusuma Bangsa, padat itu. Tapi karena saya naik ambulan, sudah sirinenya bunyi terus sampai rumah, alhamdulillah. Sekarang tidak ada pengajian semalam suntuk, tidak ada ya. Yang ada itu, tapi kemarin seluruh anak panti Muhammadiyah se-Surabaya camp Jombang. Seluruh anak panti Muhammadiyah se-Surabaya di camp di Jombang. Muhammadiyah Surabaya punya lahan dan punya bangunan sana. Ya. Apa? Supaya mereka tidak katut-katut itu. Ya. Baik, inilah kita perlu menjaga keluarga kita. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah. Ini ada, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu dan jangan sampai kecolongan. Nah, kadang-kadang kita itu ngesakno nyayang nang anak tapi salah tempat. Sakno koncone ngono kok ndek gak oleh. Kasihan menyayangi itu harus, tapi jangan sampai salah mengeterapkan. Ya, contohnya gini, ada anak tidak boleh makan coklat, karena kalau makan coklat batuk. Mungkin ada begitu ya. Maka ketika anak ini dikasih siapapun coklat, kita harus maaf, jangan. Nanti dia batuk. Lah kadang-kadang kita lah ndak tegong ya. Khawatir tersinggung. Sakno Pak sekali-sekali. Akhirnya apa? Mari mangan. Karepe api ngesakno. Tapi karena ini nurut dokter, nah alergi itu ya. Disinilah ya Bapak, maka balik lagi, tobat yang semurni-murninya itu satu, menyesali perbuatan yang lalu. Contohnya pukul 00 tanggal 1 niat itu. Setelah menyesal, nomor 2, mohon ampun. Ya Allah ampuni ya Allah, saya kemarin hanya katut teman-teman, ya Allah ampuni. Yang ketiga, jangan diulangi lagi. Meneh akhir tahun 2024 tambah gede trompete, tambah nemen. Terakhir langkah keempat, ikuti dengan amal soleh. Itulah yang namanya meraih hari esok yang lebih baik. Jadi Islam itu rasional. Apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu rasional. Tinggal kita tahu, mau. Dua ini ayo, tahu, mau. Karena banyak orang Islam itu tahu, tapi belum tentu sing luwih nemen gak tahu.
Enggak tahu wa sayafa'al. Tahu dan mau ya. Dan memang sikap orang Islam seperti itu. Di surat yang terkenal dengan sami'na wa ta'na. Itu yang harus. Nah, sekarang kolektif. Ini tadi pribadi semua ya. Pribadi semua. Sekarang kolektif. Meraih hari depan yang lebih baik. Meraih hari esok yang lebih baik secara kolektif. Nopo secara kolektif nih? Pemilu lah kolektif ya. Pemilu. Bagaimana kita meraih hari depan lebih baik? Umat Islam harus bersatu. Harus bersatu. Berangkatnya dari satu. Nih satu gak kecekel tangan, 2, 3 gak kelakon. Bukan nomor urut 1 loh ya. Bukan paslon 1, enggak ada bicara paslon. Yang harus kita capai adalah poin pertama. Buka 2455. Dengan sesuatu pun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan kembali ayat itu. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Allah telah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada 3 janji. Ingat ibu bapak, kalau yang nomor 1 saja tidak kecekel tangan, jangan berharap nomor 2 dan nomor 3. Kosong nanti. Oleh karena itu poin 1 harus kecekel tangan. Apa janji Allah yang nomor 1? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan penguasa. Ini yang saya maksud. Jadi ingat, nah ini yang harus. Apa artinya dijadikan penguasa? Jadi pemimpin. Nah, dan ini memang yang harus kita rebut. Nah, 14 ya. Tanggal berapa itu? 14 atau 17 itu? Februari itu. Coblos itu loh. 14 ya, 14 Februari. Mudah-mudahan menghasilkan poin yang ke-1. 14 Februari mudah-mudahan menghasilkan poin 1. Ya. Yang menjadi penguasa nanti adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat yang dijanjikan oleh Allah bukan ini, bukan. Bukan mantan gubernur, bukan mantan Kopassus, bukan itu. Yang dijanjikan adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan jadikan penguasa di bumi ini sebagaimana yang lalu. 1. Nek wis 1 ini kecekel tangan, baru janji kedua, ketiga beres. Coba nanti baca lagi di rumah ya. Kalau nomor 1 ini, poin 1 kecekel tangan, insya Allah nomor 2, nomor 3 beres. Kita akan meraih hari esok yang lebih baik. Pasti akan terjadi perubahan. Karena nomor 3 nanti perubahan itu.
Ya? Baik, kita urut. Janji kedua, kembali pada ayat. Janji yang kedua, ya. Setelahnya dijadikan penguasa, terus kalimat berikutnya meneguhkan agama yang ia ridhoi. Agama apa yang diridhoi oleh Allah? Islam. Islam akan teguh di Indonesia kalau penguasanya ini loh, ya. Jadi saya katakan poin 1 harus, ya. Poin 1 harus. Nih poin 1 gak kecekel tangan, jangan berharap. Ya. Ingat, kalau penguasanya beriman dan beramal soleh, agama satu-satu yang diridhoi oleh Allah menjadi teguh. Islam teguh. Nek pemimpinnya kafir, Islam disadui aja, disikuti aja dengan segala dalih. Radikal, radikul, apa mana itu? Radius, radialus. Karena apa? Pemimpinnya tidak beriman. Kemarin dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tabligh menerangkan tentang kristenisasi di Indonesia. Panjang betul. Baru kemarin saya dapat kiriman. Kristenisasi gaya baru. Sebelum itu saya mendapatkan kiriman Alkitab bahasa Arab. Sudah beredar di NTT, NTB. Nah, balik lagi. Nomor 2 apa tadi? Nah, Islam teguh. Islam bakal teguh di Indonesia kalau pemimpinnya ada hubungannya. Makanya saya katakan kalau poin 1 gak kecekel tangan, sudah surem, masa depanmu surem. Nah, terakhir, ya, poin terakhir, Allah akan merubah keadaan. Jangan lupa kalimat itu. Jadi kalau poin 1, poin 2 kecekel tangan, Allah akan merubah keadaan. Tapi kalau poin 1, poin 2, poin 1 gak kecekel tangan, keadaan tidak akan tung dung. Oh Pak, berubah. Tung dung bangun. Malah waktu debat capres yang pertama itu saya lihat itu, kebetulan saya pulang dari pengajian, istri saya nyetel, ada sederet kursi ditempati artis-artis, pegang kentongan semua itu. Sederet kursi ditempati artis-artis pegang kentongan. Tung dung. Ada apa? Maling. Maling apa? Suara. Lungun tiba. Baik, Ibu Bapak jangan lupa poin yang ketiga. Berangkat dari poin 1 dan ini harus. 2 dan 3 tidak akan tercapai kalau nomor 1 tidak tercapai. Nah, Allah akan merubah keadaan dari ketakutan, dari banyak utang, iso ngutangi. Nek dulu Indonesia itu sempat menjadi apa itu swasembada pangan ya. Dulu. Sekarang lah memang bantai ya bener. Loh, kan lahannya banyak dipakai perumahan, Pak. Kalau dulu kan pinter kan bantai ku enak. Makanya kalau ada kalimat enak zamanku biyen ya, bener ya nih Pak ya. Bener ya mak zamanku biyen, bener tiba ya. Baik. Poin ketiga, ingat Ibu, Allah pasti akan melakukan perubahan.
Tapi perubahan ini tidak bisa lepas dari poin satu. Penguasanya harus orang yang beriman dan beramal soleh, meraih masa depan yang lebih baik. Ini sangat kolektif. Dengan ayat yang lain, surat 3, 103. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah bersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di pertijuan neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini baik. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh agama Allah. Pegang teguh agama Allah. Kemudian diikuti wala tafaroku. Jangan ayat ini taati secara kolektif. Secara kolektif meraih 2455 berangkat dari secara kolektif. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan jangan berpecah mendahnio. Nek wong Islam ki bersatu dalam satu wadah, rawe-rawe rantas, gitu loh. Luar biasa, luar biasa. Terakhir, sudah di telepon taksi ya. Terakhir, surat 5 ayat 2. Kalimat terakhir saja. Ya. Bekerja samalah kamu, atau tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi ayat itu jelas. Kita orang Islam diperintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolonglah orang yang beramal, beriman, beramal soleh, tolongen, bersatu nolong dia. Supaya orang yang beriman dan beramal soleh betul-betul dijadikan penguasa. Tak kurun, gampang ingin lo ya. Paham ya? Jadi ayatnya jelas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa, dalam rangka meraih hari depan yang lebih baik. Tolong menolong apa? Wujudkan pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran hukum. Memilih pemimpin yang munafik dosa. Memilih pemimpin yang dolim dosa. Wis sing dipilih munafik menawi wis dadi didukung tambah nemen dosane. Inilah Ibu Bapak, dengan tema meraih hari esok yang lebih baik dan tantangan terhadap tahun kita. Sampai di sini karena waktunya sudah habis dan saya kebetulan sudah dijemput. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah SWT, sehingga kita semuanya bisa meraih masa depan hari esok yang lebih baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.